Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan kami di channel Kampus Biru. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Bapak Haryansah. Iya. Atau yang akrab disapa dengan Pak Ari. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, pemirsa penonton setia Kampus Biru, kali ini kita akan membahas bincang-bincang tentang salah satu program studi yang ada di PPKIA, yaitu program Sarjana Teknik Informatika, Pak Arya. Kebetulan yang hadir bersama kita narasumber ini adalah menjabat sebagai Ketua Program Studi Teknik Informatika, ya, Pak Haryansah. Nah, kita langsung saja Pak Ari ke pembahasan. Salah satu jurusan yang cukup favorit Teknik Informatika. Jurusan apa ini sebetulnya Pak Ari? Ya, kalau sekilas ditanya jurusan yang salah satu jurusan yang diminati di STMI PPKIA adalah memang jurusan Teknik Informatika. Kenapa? Kalau bisa saya bilang ini salah satu jurusan yang having fun ya. Having fun ya. Ya, having fun ini artinya menyenangkan. Kuliahnya juga kita sebenarnya betul-betul seperti bermain gitu ya. Kenapa? Karena memang kalau bisa saya cerita sedikit, fokus kompetensi kita di jurusan Teknik Informatika ini itu adalah sesuai dengan visinya itu sebenarnya sistem otonomos dan keamanan sistem informasi. Otonomos ya. Ya, kalau bicara sistem otonomos mungkin agak asing ya, Pak Denis ya. Nah, kalau kalau kita misalkan ambil bahasa sederhananya, sistem otonomos itu sistem otomasi atau mengotomatiskan segala sesuatu. Nah, itu seiring perkembangan saat ini, Pak Den. Pak Denis, artinya kalau kita lihat saat ini, perkembangan dunia teknologi itu sudah mengarah ke sana, ya, mengarah ke sistem otonomos. Betul sekali. Jadi apa-apa serba otomatis. Kalau kita sering mendengar sistem teknologi smart home misalkan, teknologi rumah pintar, itu semuanya serba otomatis. Gimana lampunya itu bisa mati sendiri, bisa kita setting di jam berapa dia nyala, jam berapa dia mati gitu ya. Iya, bahkan bisa kita kontrol dengan misalkan suara. Suara pun bisa Pak. Bisa, sangat bisa Pak Denis. Artinya tinggal kita ngomong misalkan matikan lampu, nyalakan lampu itu bisa bekerja. Nah, dengan sistem seperti ini, sistem otonomos. Nah, hal-hal yang seperti ini kan memberikan warna baru ya. Memberikan warna baru di sistem perkuliahan itu, yang kemudian membuat kita itu tidak jenuh dengan teori-teori yang jelimet gitu ya. Dengan teori-teori yang membuat kita mumet, penuh dengan iya benar, penuh dengan hitungan, akhirnya itu yang membuat kita jenuh. Nah, dengan konsep yang seperti ini di visi dari jurusan Teknik Informatika ini yang kebetulan saya pimpin ini, itu kita mengarahkan ke sana. Nah, kita mengarahkan ke sana agar perkuliahan itu pertama tidak monoton. Iya. Betul. Karena di dalamnya itu di kurikulum kita ada beberapa pembelajaran yang kemudian kita diajak belajar, berpikir tapi sambil bermain. Karena kita bermain dengan perangkat-perangkat yang kemudian kita buat otomatis tadi itu. Nah, kemudian itu tadi sistem otonomosnya. Nah, yang kedua itu juga kita ada fokus lain. Divisi kita itu adalah keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi. Iya, benar sekali. Keamanan sistem informasi ini, Pak Denis, hubungannya sama transaksi data sebenarnya. Nah, transaksi data ini kalau kita lihat ya, ini contoh kecilnya saja yang sederhana. Kalau misalkan saya tanya Pak Denis pasti punya WA. Pasti ya. Nah, Pak Denis punya WA. Nah, pada saat pertama kali kita chatting atau mungkin pada saat kita chatting dengan lawan bicara kita melalui WhatsApp itu, pertanyaannya adalah apakah pesan saya ini hanya bisa dibaca oleh saya berdua atau orang lain juga bisa baca? Nah, itu gimana tuh Pak? Nah, kalau di WA itu ketika kita kirim pesan itu Pak Denis, itu kan biasa ada tulisan tuh. Enkripsi end to end. Enkripsi end to end. Nah, enkripsi end to end itu salah satu teknologi pengamanan data, keamanan sistem informasi yang tidak mengizinkan orang lain menyadap atau membaca pesan yang kita kirim. Seperti itu ya. Nah, itu tekniknya ada banyak sekali Pak Denis. Nah, disinilah di jurusan Teknik Informatika ini itu kita juga mempelajari seperti itu. Juga dipelajari Pak Arya. Kita ada mata kuliah pendukung. Nah, yang memang khusus membahas keamanan data nih. Jadi misalkan saya kirim pesan nih sama Pak Denis, halo apa kabar? Nah, di tengah-tengah itu sebenarnya itu pesan apa kabar itu bukan tulisan apa kabar yang berjalan kemudian sampai ke Pak Denis. Iya, betul. Nah, itu diacak dulu sehingga apabila ini kita
amit-amit lah ya, kemudian pesan itu kemudian diambil sama orang lain di tengah-tengah, ya ambil saja. Ambil saja, tapi tidak bisa Tapi dibaca. tidak bisa dibaca. Nah, pengamanan seperti itulah yang kemudian kita fokuskan di jurusan Teknik Informatika. Makanya divisi kita itu, Pak Denis, Iya, ada visi misinya. ya ada visi misinya. Jadi kita memang target kita adalah menjadi program studi unggulan untuk sistem otonomos dan keamanan Dan sistem keamanan informasi sistem itu. informasi. Ya, kurang lebih sekilas seperti itulah Seperti itu ya. Teknik Informatika. Jadi gambaran di Prodi Teknik Informatika itu ternyata ada mata kuliah yang memang mengajarkan tentang otomasi sistem gitu ya, dan keamanan ya, keamanan sistem betul. informasi gitu ya. Nah, kita tadi ngomong bercerita tentang itu Pak Ari. Apakah mata kuliah ini yang dipelajari ini termasuk tidak susah atau gampang gitu, sehingga Nah. nanti orang beranggapan belajar begini nanti susah sih di TI ini. Iya. Jadi sebenarnya gini, ini memang banyak orang yang berpikir, Pak Denis, terutama adik-adik kita mungkin yang masih awam, Iya. bahkan ada yang terkadang kita dengar sekilas, saya ini mau kuliah komputer, Iya. saya ini nggak bisa komputer sama sekali, Iya, gitu ya. betul. Bahkan Nah, ngetik pun nanti. ngetik pun masih mungkin 11 jari 11 ya, jari, artinya ya. belum bisa lancar lah, intinya begitu. Nah, sebenarnya memang satu yang harus dipahami bahwa yang kuliah komputer itu memang orang-orang yang tidak bisa komputer, gitu ya. betul. Nah, kemudian pertanyaan kedua muncul, kalau misalkan saya masuk di jurusan TI, seperti tadi ditanyakan, ini susah nggak ya? Iya, Nah, ini nanti anggapan orang iya benar. Nanti anggapan orang susah. Nah, ini yang ingin saya tekankan, bahwa orang-orang yang menganggap itu susah itu sebenarnya orang-orang yang belum tahu di dalamnya seperti apa. seperti Nah, itu. jadi yang saya pelajari, Pak Denis, kenapa orang-orang yang terkadang menganggap susah jurusan Teknik Informatika ini? Karena yang dilihat kata tekniknya saja. Tekniknya aja. Iya. Ini teknik Ini susah teknik nih ini pasti. susah ini. Ini khusus laki-laki Bisa nih. laki-laki. Perempuan nggak bisa nih karena teknik itu. Nah, itu yang salah kaprah. Iya. Dia tidak melanjutkan kata informatika di informatika depan. yang kedua. Ya, kata informatika yang di belakang itu, yang kedua itu menunjukkan ini komputer. Komputer ya. Jadi berbeda dengan jurusan teknik yang lain. Bukan teknik yang bagaimana, tapi ini memang kita tetap bahas komputer. Komputer tetap. Iya, tetap bahas komputer. Bahkan ada juga yang kemudian berpikir nih, misalkan, wah ini kan teknik, berarti nanti lulusnya bukan sarjana komputer dong, Iya, itu sarjana teknik. nanti. Nah, Itu itu gimana, juga salah ya, salah kaprah. Artinya kita di sini bukan fakultas ya. Artinya bukan, biasanya kan ada urutan ya kalau di universitas itu ada fakultas teknik, kemudian di dalamnya ada sistem teknik informatika gitu Ya, kan. teknik Nah, sipil kalau itu nanti, ya. itu beda lagi. Beda lagi ya. Ya. Oke. Nah, kalau itu larinya nanti ke sarjana teknik. Nah, kalau kita ini tetap nanti Eskom. Nah, Gelarnya sarjana komputer Pak. tetap sarjana komputer. Nah, jadi kalau bisa saya simpulkan sebenarnya ya yang mengatakan itu susah, ya dia belum tahu di dalamnya. Belum tahu. Dia Belum baru tahu tahu. luarnya, kulitnya Baru saja. kulitnya saja karena dari kata-kata tekniknya tadi Teknik itu. saja. Nah, makanya tadi saya sampaikan di awal ini having fun banget. Berarti kita nggak perlu ragu walaupun kita sekalipun awam gitu ya. Sekalipun di sekolah kita bukan jurusan, biasanya kan jurusan identik dengan IPA nih kalau komputer ini ya. Ya, benar. Nah, inilah yang kemudian Pak Denis memang tidak usah ragu sebenarnya. Tidak Masalah wah ini saya bisa apa tidak, justru disitulah Di situ kita nanti kemampuan dosen-dosen kita di jurusan teknik informatika ini yang kemudian bagaimana cara mencerdaskan anak-anak ini. Iya. Nah, kalau kita bilang begini, ini anak ini udah pintar nih Pak Den, ya kan, udah pintar, kemudian masuk keluarannya pintar, ada yang istimewa enggak? Tidak ada. Tidak ada, memang Karena sudah pintar dari kan. awal sudah Nah, pintar. tapi berbeda kasus kalau misalnya dia masuk, Mm-mm. dia awam seperti yang disampaikan tadi, Iya, betul. tetapi keluarannya outputnya itu jadi luar biasa. Nah, Luar biasa. itu baru yang Itu baru spesial suatu tuh. kebanggaan bagi Satu kita kebanggaan. juga, gitu ya. Nah, disitulah itu yang akan kita bangun di teknik informatika teknik itu. informatika. Jadi selain perkuliahannya memang kita buat having fun begitu, Mm. ada kompetensi khusus yang memang tidak dimiliki oleh jurusan yang Jurusan lain. lain. Nah, itulah yang kita fokuskan di TI ini. Bagaimana cara mahasiswa itu pintar, juga punya warna baru di pendidikan dia gitu. Betul. Membuat yang tidak bisa menjadi bisa. Membuat yang tidak bisa jadi bisa. Jadi kalau mau gabung di teknik informatika nggak boleh ragu gitu ya. Iya. Nah, kan ini kuliahnya nanti seperti yang Pak Ari bilang tadi dapat gelar sarjana komputer. Iya. Terus ada beberapa mata kuliah unggulan gitu ya, Iya. seperti otomasi dan
keamanan sistem operasi. Nah, kira-kira berapa lama sih Pak Ari masa studi di program studi ini? Bisa Oke. cepat atau lambat? Gitu? Ya, kalau kita hitungan normal nih ya, Ya. hitungan normal itu kan mahasiswa S1, Iya, kuliahnya kan antara 4 tahun sampai 4,5 tahun itu masih normal. masih normal itu. Ya, 4 sampai normalnya 9 tahun. sebenarnya harusnya 4 tahun. Betul. 4 tahun. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau misalkan saya masuk jurusan TI nih, Iya, ada kemungkinan lulus tepat waktu nggak? Ya pasti. pasti ya. Pasti. Tepat waktu berarti 4 tahun. 4 tahun. Bahkan Pak Denis, Iya. kita tidak sedikit mahasiswa yang lulus lebih cepat. Oh bisa seperti 3,5 itu. tahun itu sudah Oh. bisa skripsi itu. Masa 3,5 tahun Iya. ya? Wih, cepat sekali. Kenapa seperti itu? Karena memang di kurikulum kita itu, kita memang sudah merancang tuh. Kita merancang bagaimana caranya dengan komposisi mata kuliah yang kemudian bisa diprogramkan mahasiswa per semesternya. Itu kemudian nanti bisa ketemu 3,5 tahun sebenarnya sudah bisa nyusun Bisa skripsi. nyusun skripsi Ya. dan bisa lulus. Bisa lulus dan potensi lulus tepat waktunya sangat besar sekali. Nah, balik lagi. Nah, apakah semua mahasiswa bisa seperti itu? Ya balik lagi sekarang. Kurikulumnya kita sudah buat kalau saya bilang ya dalam tanda kutip seindah itu. Kurikulumnya kita sudah buat seindah itu, sebagus itu. Kita kembalikan ke mahasiswanya nih. Jadi sebenarnya di jurusan apapun, di kampus manapun, pasti sudah memperkirakan model kurikulum seperti itu. Bagaimana mahasiswa bisa lulus bisa tepat lulus waktu. tepat waktu, bisa lebih cepat gitu ya Pak Ari ya. Tergantung sekarang mahasiswanya. Kalau dia betul-betul kuliah dengan baik, kuliah dengan benar gitu ya, kita bisa memastikan itu bahwa mereka tuh bisa lulus Tepat 3,5 tahun, 3,5 tahun. paling cepat itu. Dan hasilnya juga pasti lebih baik. Lebih baik karena tidak sembarangan mahasiswa-mahasiswa yang bisa lulus 3,5 tahun. Kalau dia lulus 3,5 tahun misalkan, Pak Den, artinya dalam waktu yang cepat, Iya. maka apa yang terjadi? Ya itu bisa dipastikan anak-anak ini punya kemampuan lebih nih. Iya, pasti keunggulan di atas iya. rata-rata mungkin gitu ya. Tapi standarnya sebenarnya ya 4 sampai 4,5 sampai tahun 4,5 itu. tahun. Nah, kemudian kalau misalkan wah, ini kemungkinan ada juga dong yang misalnya bisa molor, ya itu balik ke mahasiswanya. Balik ke mahasiswanya lagi. Iya, ya, tapi tergantung. bagaimana kita terutama di jurusan teknik informatika ya, bagaimana kemudian membuat kondisi itu kita minimalisir nih. Karena memang kita pantau setiap mahasiswa ini supaya nanti mereka betul-betul terkontrol kuliahnya bagaimana, kalau ada masalah itu bagaimana bisa terselesaikan dengan cepat. Nah, itu yang kemudian kita selalu open tuh di teknik informatika, kita buka ruang diskusi. Kalau dia mau bertanya, kita punya line teleponnya. Ada line teleponnya. Iya, ya. kita ada kontak kita ada grupnya juga, grup WhatsApp. Jadi mahasiswa kalau ada apa-apa ya kita komunikasikan bisa di situ. komunikasi di situ Iya. untuk mempermudah perkuliahannya. Perkuliahannya, Gitu ya. Supaya tepat betul. waktu lulusnya. Kalau ada masalah bisa Bisa diselesaikan. diselesaikan. Sip. Masalah lulusan ini Pak Ari. Kan Oh, iya. tadi bisa lulus 3,5 tahun, 4 tahun, bahkan kalau telat sampai 4,5 tahun, 5 tahun gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya mereka sudah lulus nih Pak Ari, peluang kerjanya itu gimana Pak Ari? Apakah bisa jadi PNS, apa bisa masuk ke bidang lain, ataukah hanya di informatika itu saja? Ya. Jadi seperti ini. Kalau misalkan kita bicara komputer, inilah keunggulan kita di jurusan komputer nih. Iya. Keunggulannya apa? Kita tuh mau ditempatkan di mana-mana Di mana itu saja di gitu. bidang pekerjaan apapun tuh masuk. Masuk ya? Masuk. Pasti ada IT-nya berarti di situ. Iya, pasti ada IT-nya, Karena memang kebutuhan sudah teknologi ya. Ini masa depan soalnya. Makanya kita tidak pernah ragu dengan jurusan komputer ini. Nah, kita spesifik mungkin ke teknik informatikanya. Ke teknik informatika. Saya mungkin menjawab pertanyaan Pak Denis nih. Ini kesannya larinya kalau saya lulus di TI itu, jurusan teknik informatika itu saya bisa kerja di mana aja. Kan Iya. kesannya gitu ya. Misalnya gitu. Nah, jadi saya mau cerita saja lulusan TI itu ada di mana. Mungkin dengan ini itu akan otomatis menjawab tuh Menjawab dari gambaran pertanyaan itu. Pak Denis nih. Nah, alumni saya di jurusan teknik informatika ada yang bekerja di bank. Ada yang di bank juga masuk Banyak. ke bank kan? Di Kota Tarakan hampir semua bank ada mahasiswa saya jurusan teknik informatika. Luar biasa kalau gitu. Iya, jadi bisa dikatakan ya jurusan teknik informatika di perbankan, why not? Iya, gitu why ya. not? Kenapa tidak? Kenapa tidak berarti? Kita punya kemampuan di sana. Bahkan bisa saya sampaikan mahasiswa-mahasiswa kami, alumni kami di jurusan teknik informatika itu di perbankan ada yang jadi kepala cabang. Ada yang jadi kepala cabang Pak Ari? Iya, ada yang jabatannya tinggi-tinggi banget sekali tuh, itu kalau sudah tinggi-tinggi. kepala cabang. Iya. Artinya apa? Itu dasarannya apa? Ya.
karena apa yang kita bekalkan di jurusan teknik informatika itu ternyata juga dilirik sama pihak perusahaannya. Dalam ini perbankan tadi. Betul. Artinya, oh memang relevan nih, ya relevan. Bahkan sekilas saya dengar informasi dari para stakeholder ini bahwa salah satu yang diperhatikan pada saat perekrutan si alumni kita ini di perbankan tersebut, ini menarik sekali ini bahwa salah satunya itu adalah ada sertifikat anggota tim robot nih. Oh, ada tim Iya. robotnya juga teknik ini. Iya Teknik ada. informatika Kita terkenalnya dengan robotika sebenarnya. Oh, iya. Nah di teknik informatika ini karena pernah ikut lomba gitu ya, artinya kinerjanya jelas gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya dengan sertifikat yang dimiliki ini ternyata bisa jadi pertimbangan khusus untuk Pertimbangan itu. khusus. Jadi Iya. nilai tambah berarti. Jadi Pak, nilai ya? tambah. Nah kemudian itu perbankan. Ada lagi nggak di bidang lain? Oh banyak. Banyak ya. Banyak sekali. Bahkan kalau ditanya berwira swasta ada banyak sekali alumni kita juga memang karena bekal yang dimiliki dari teknik informatika itu bisa jadi bekal dia justru membuka lapangan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaan baru. Membuka ya? lapangan Menjadi pekerjaan. wirausaha. Menjadi wirausaha. Karena memang jurusan komputer itu bisa masuk kemana aja gitu ya. Dan penekanan kompetensi itu memang kita tanamkan, kita pertajam salah satunya di jurusan teknik informatika ini. Iya. Berarti ada keunggulan khusus di Iya. teknik informatika ini. gitu Betul. ya. Nah, tadi kita bicara tentang lulusan dan alumni ya Pak Arya. Iya. Nah, tadi saya sempat mendengar ada kutipan prestasi yaitu di bidang robotika Pak Ari. Bisa sedikit cerita Oh nggak, Pak Ari? iya. Biar Nah, kita bisa ini lebih yakin nih dengan teknik informatika. satu jadi kebanggaan ya. Ya. Dulu kalau kita keluar kota, Iya. kemudian ditanya kuliah di mana, dari kampus mana, kemudian kita jawab STMI PPKIA Tarakanita Rahmawati. Itu di mana? Di Oh itu di Tarakan. Tarakan itu di mana? Di mana gitu. Nah, berhenti sampai di situ kan oke lah kalau dari sisi kampus mereka tidak kenal, mungkin dia jarang googling atau bagaimana gitu ya. Tapi kalau kemudian kota Tarakan yang kemudian tidak diketahui dalam lingkup luas ini ya. Ini kan jadi sesuatu yang ini ya. Artinya kita tinggal di kota Tarakan, bahkan ada segelintiran dulu tahun-tahun 2008 ke bawah itu, kemudian ada yang mengatakan begini, oh Tarakan tuh di mana kok di peta nggak kelihatan. Kecil sekali deh. Iya kecil sekali, makanya justru waktu itu saya bilang memang kotanya kecil tapi orang-orangnya besar. Orang-orangnya besar. Oh iya, karena kita ada di situ salah satunya. Nah akhirnya apa pembuktiannya bagaimana Pak Denis? Ya pembuktiannya adalah ya kita harus show up ya. Show up. Nah dengan prestasi Dengan tadi itu. prestasi tadi. Nah saya awali di teknik informatika itu kita dari tahun 2008 ya. 2008. Nah, dari Sudah tahun 10 tahun awal 2008 itu kita sudah mulai bermain robot. Sudah Kita mulai bermain robot, kemudian kita lomba akhir 2008 2009 ya. Nah, kemudian setelah berbagai pengalaman itu kita mulai prestasi juara 1 itu tahun 2011. pernah juara 1 juga Pak Ari? Juara 1 bahkan sampai nasional. Sampai Ya, nasional, nasional itu jadi lombanya itu kan regional dulu, kemudian di tahap nasional. Di regional ini kita sudah sering banget juara 1, kemudian di nasional itu kita sampai juara 2. Sampai juara Nah, 2. juara Wah, luar nasional biasa. ini kan se-Indonesia ini. Se-Indonesia berarti. Iya benar. Jadi kalau ditanya makanya dulu dari sisi kampus tim IPBK ya terkenal dengan robotnya. Dengan robotikanya. Nah, robot itu ada di mana? Di teknik informatika. Cuma ada di teknik informatika. Cuma ada di teknik informatika. Luar Kita biasa. memang ada 3 jurusan ya. Memang tiga kompetensinya beda-beda. Beda-beda. Ya. Nah, kalau bicara robot yang identiknya itu adanya di TI. Adanya Di di teknik TI, informatika. teknik informatika. Iya. Luar Dan biasa. prestasinya Pak Den ya 2011, 2012, 2013 itu kita juara. Berturut-turut. Wih, Iya juara biasa 1. sekali itu. Kalau Sampai 4 atau 5 tahun berturut-turut itu kita juara. Nah, untuk saat ini kan kondisi pandemi ya. Iya betul. Kondisi pandemi ini Pak Den itu untuk lomba robot ditiadakan dulu nih. Ditiadakan. Ya, ditiadakan karena memang tidak mungkin kan ya dalam kondisi begini kita berkumpul. Kumpul. Ya, tetap harus mematuhi aturan-aturan dari pemerintah ini. Jadi untuk sementara vakum dulu nih Ya, robotikanya. sementara untuk robotika untuk lomba ya. Ya, untuk tapi untuk lombanya. perkuliahannya tetap ada. Tetap ada robotikanya. Iya. Mata kuliah robotika jadi Tetap. unggulan juga. Iya, berarti. tetap. Oke, berarti saya mengutip tadi sedikit prestasinya di bidang robotika gitu ya. Nah, kira-kira kalau mahasiswanya nanti lagi nyusun skripsi nih, Ya. apakah ini kan identik dengan robotika atau otomasi gitu Ya, ya, ya. otomasi. Apakah harus membuat robot atau boleh yang lain gitu Pak? Oke, ini jadi satu
satu momok yang harus saya luruskan mungkin. Kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa beberapa pertanyaan dari calon mahasiswa kita. Kalau saya masuk TI nanti, kemudian saya skripsi harus bikin robot skripsinya nih. Iya. Nah, gimana itu? Oke, kita sampaikan bahwa adik-adik calon mahasiswa ini mungkin ya yang ingin bergabung dengan kita, terutama di jurusan Teknik Informatika, nggak usah ragu bahwa kita tidak kaku dengan itu gitu ya. Kita memang punya kompetensi larinya ke sana sistem otonomos. Sebenarnya kalau kita ngomongin pasti robot, enggak juga. Enggak juga. Ya, karena sistem otonomos itu tadi kan banyak macamnya. Banyak macamnya. Ya, ada robotika di dalam, kemudian ada IoT yang lagi booming sekarang nih. Internet of Things. Gitu ya. Betul. Segala sesuatu kita bisa kontrol dari internet gitu. Dari internet. Yang saya bilang having fun tadi itu. Ya. Iya. Jadi dengan begitu kemudian memang muncul terkadang pertanyaan itu. Berarti kalau saya skripsi ini harus bikin robot nih. Padahal tidak. Tidak ya, boleh tidak. Ya. Nah, makanya saya bilang tadi jangan hanya berpikir tekniknya saja. Iya. Kalau kita bahas tekniknya saja berarti kemungkinan pikiran itu ada. Oh, pasti bikin robot nih. Tidak. Ya kalau skripsi nanti tidak ingin membuat perangkat seperti itu ya silahkan saja, kita ada media lain gitu. Ada pilihan lain ya, apa itu? Keamanan sistem informasi tadi. Jadi sebenarnya ada nilai tambahnya tadi di situ. Jadi pemahaman tentang robotikanya ada, sistem otonomosnya ada, kemudian plus karena keamanan sistem informasi ini juga ada, itu bisa jadi pilihan lain pada saat nanti skripsi. Makanya selalu saya sampaikan jangan pernah takut. Jangan pernah takut, justru di sini ada nilai tambah lebih kemudian yang bisa didapatkan di jurusan teknik informatika ini. Jadi kalau dibilang ya laki-laki perempuan sama aja. Sama aja, boleh. Sama aja, iya. Pembelajaran tentang komputer, pemahaman komputernya juga dalam di teknik informatika itu. Seperti itu ya Pak Ari ya? Iya. Jadi teknik informatika ini salah satu jurusan yang memang tentang robotika, tentang keamanan, tapi nanti prospek lulusannya atau penyusunan skripsinya pun bisa kemana aja sebetulnya ya? Iya, yang penting di bidang informatika juga. Betul, kita memang ada beberapa cakupan ya di teknik informatika itu terkait nanti di tahap akhir ya di penyusunan skripsi. Betul. Makanya selalu saya bilang saya sangat memahami kondisi mahasiswa di jurusan teknik informatika itu. Makanya kalau satu memang, tapi kebanyakan memang mereka sukanya memang bikin alat ya, sistem otonomos tadi itu, mengontrol sesuatu, ngontrol lampu, ngontrol kipas. Kayaknya gitu ya. Itu mengasihkan sih. Asik memang, makanya tadi selalu saya bilang ini having fun banget gitu. Having fun, sangat menyenangkan, dan kemudian itu kalau bisa saya bilang ya apa ya? Kalau ibaratnya kita bermain kabel, lampu gitu ya. Iya, betul. Ya lampu nyala berarti kabelnya nyambung. Lampu mati berarti kabel nggak nyambung. Cuma sesederhana itu. Artinya tidak perlu mikir rumet-rumet. Oh, ini kabelnya nggak nyambung, berarti rumusnya pakai ini. Nggak ada itu, nggak ada. Di teknik informatika nggak ada. Nggak ada. Iya. Nyambung, udah berarti nyala. Nggak nyambung, ya mati. Kayak gitu, sesederhana itu. Makanya saya selalu bilang ke mahasiswa saya begini. Anda masuk TI itu peluang lulusnya cepat sangat besar. Kenapa? Kita memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita sudah formulasikan bagaimana kurikulum itu, bagaimana mata kuliah itu kita ramu sedemikian rupa, sehingga nanti memudahkan sampai di tahap akhir, dalam hal ini penyusunan skripsi. Gitu. Saya mau cerita sedikit Pak Den, ada satu, bukan satu ya, ada banyak, tapi saya cerita salah satu saja. Ya, salah satu. Misalnya, mata kuliah yang kemudian nanti pada saat diambil, mata kuliah itu kalau di kampus itu disebutnya tugas proyek interfacing ya. Tugas proyek interfacing. Nah, itu rata-rata mahasiswa itu bikin sistem otonomos. Sistem otonomos ya, seperti yang saya cerita tadi itu kontrol lampu, kontrol kipas, macam-macam lah gitu ya, yang bikin dibuat otomatis. Termasuk IoT tadi bisa dibuat IoT masuk situ. Terkait IoT mungkin teman-teman bisa melihat video talk show kita ya. Yang talk show yang itu. Pernah kita bahas itu tentang di talk show, kebetulan saya juga pematerinya. Nanti di situ kan saya demokan tuh Pak Denis. Saya demokan sistem IoT yang sebenarnya itu seperti apa. Gitu ya. Nah, dari situ nanti itu terbayang tuh, oh sistem otonomos itu modelnya seperti itu. Nah, di TPI itu ketika itu bisa diselesaikan Pak Den, itu bisa saya bilang 50% skripsinya sudah selesai. Sudah selesai 50%. 50% skripsinya. Iya, benar.
tinggal dia lanjutkan apa yang dikerjakan di mata kuliah tugas proyek interfacing itu, dikembangkan sedikit sudah bisa jadi skripsi. Bisa jadi skripsi ya. Nah, Jadi bayangkan tuh 50% sudah selesai, artinya tidak dimulai dari nol. iya betul. Tidak dimulai dari nol lagi. Tinggal ngelanjutkan. Ngelanjutin lagi. Berarti gitu ya. waktu bisa jadi lebih singkat. Lebih singkat. Itu dia poinnya. Makanya itu bukan cuma satu ya. Iya. Artinya ada beberapa yang kemudian memang kita ramu bagaimana caranya mahasiswa ini bisa lulus cepat. Kemudian kalaupun ada yang molor berarti biasanya ini penyakitnya itu ya memang mahasiswanya jarang masuk gitu ya, tidak kuliah. Nah itu yang terkadang jadi perhatian penting kita juga di jurusan Teknik Informatika. Nah anak-anak yang seperti ini itu biasanya kita kejar, kita pantau dia kemana, kenapa dia tidak masuk kuliah. Nah tujuannya apa ya? Inilah bentuk perhatian kami di jurusan Teknik Informatika kepada mereka supaya mereka tuh bisa lulus dengan cepat. Dengan cepat. Nah, tepat waktu. terus ada lagi Pak Den. Ini terkait tadi masalah robotika IoT tadi. Nah, kemudian ada yang berpikir begini. Ini sekilas juga terkadang keluar pertanyaan, berarti di jurusan Teknik Informatika mahal dong. Iya. Terkait biaya Terkait ini. biaya ini. Ini kan bikin kuliah itu pakai alat gitu kan. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa semua fasilitas alat-alat terkait perkuliahan itu sudah kami siapkan. Sudah disiapkan. Sudah ya? disiapkan. Tinggal dipelajari berarti. Pelajari saja, tinggal dipakai pada saat kuliah dibagikan. Pakai, silakan dipakai, nanti dikembalikan lagi, gantian lagi mahasiswa lain dipakai lagi. Luar Jadi biasa. jadi tidak usah khawatir, kita sudah memikirkan sampai ke sana. Apalagi di saat-saat pandemi begini ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya tiba-tiba setiap pertemuan perkuliahan harus beli enggak. Beli itu, beli ini, beli itu. Itu sudah saya antisipasi di awal Pak Den. Artinya selaku ketua program studi saya memang sudah memperhatikan itu. Bagaimana cara mahasiswa saya tidak usah kepikiran masalah itu. Pokoknya datang kuliah dengan baik, timba ilmunya terapkan. Datang, yang penting niat belajar gitu ya. Iya, intinya tuh Semua itu. fasilitas sudah disiapkan. Kita siapkan. Kayak terkait robot tadi. Iya. Pembelajaran robot, berarti saya harus beli robot pada saat kuliah. Iya. Kita siapkan. Siapkan robotnya juga. Kita siapkan. Luar biasa. Ini ada juga kehebatan kita di STIM IPPKIA ya. Iya. Artinya memang kita sangat-sangat memperhatikan itu supaya nanti mahasiswa itu tidak terbebani gitu. Oke. Nah, tinggal nanti penerapannya bagaimana mereka mengimplementasikan di tahap akhir tadi Kita itu. akhir tadi ya. Iya, di skripsinya tadi itu. Skripsinya mau ngambil tentang robotika boleh, Iya. mau ngambil tentang yang lain juga boleh. Yang lain boleh. Sementara masih dalam ruang lingkup informatika itu. Teknik informatika, betul sekali. Betul sekali. Jadi bincang-bincangnya tentang teknik informatika saya rasa cukup jelas ya. Iya. Untuk adik-adik sekalian, penonton pemirsa sekalian. Nah, terakhir nih Pak Ari, misalnya ini kan kita masih di masa pendaftaran ya. Ada 3 jurusan. Kira-kira supaya lebih meyakinkan nih, misalnya kalau ada yang mau daftar untuk adik-adik atau penonton yang mau daftar, ini kan yang daftar kan bisa dari yang baru lulus atau yang sudah lama lulus juga boleh kan berarti. Iya, benar. Kira-kira supaya lebih meyakinkan nih Pak Ari, kenapa saya harus teknik informatika? Iya, jadi begini Pak Den. Satu pesan saya dulu di awal itu bagi adik-adikku sekalian mungkin yang baru lulus atau lama lulus tapi pernah vakum dulu gitu ya, nggak lanjut. Betul. Pesan saya cuma satu, lanjutkan pendidikannya. Itu pertama. Ya. Di jurusan apapun Anda lanjutkan pendidikannya. Nah, kemudian kenapa saya harus masuk STIM IPPKIA? Karena di sini banyak orang-orang yang bisa membimbing Anda menuju masa depan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa teknik komputer itu teknologi masa depan. Teknologi masa depan. Anda mau ditempatkan di bidang pekerjaan apapun bisa. Bisa. Ya, Tetap bisa. ada di situ, teknologi ada Iya. di situ. Mau jadi PNS, kenapa tidak? Kenapa Banyak. Terutama dari jurusan teknik informatika yang jadi PNS itu banyak sekali. Juga banyak Pak Ari. Ya. Banyak. Bisa berarti jadi Bisa. PNS juga. Kenapa tidak? Nah, makanya ini mungkin bisa meyakinkan adik-adik yang mau bergabung dengan kita, terutama di jurusan teknik informatika. Ya, mungkin bisa jadi acuan juga buat adik-adik kita nanti. Seandainya ada yang bertanya, bisa nggak kalau saya lulus TI, jurusan teknik informatika, yang tadi kompetensinya sistem otonomos, robotika, kemudian jadi PNS, ada banyak sekali lulusan dari teknik informatika yang jadi PNS. Ya mungkin nanti bisa ditampilkan ya di data-datanya. Ada datanya. Ada datanya. Nanti bisa ditunjukkan bersama nanti dengan video ini. Itu ada beberapa adik-adik kita dari jurusan teknik informatika yang bisa jadi PNS. pegawai negeri sipil PNS tadi itu. Nah kemudian balik lagi, kenapa saya harus masuk ke teknik informatika? Iya. Saya punya pajangan di ruangan saya Pak Den.
terkait pertanyaan itu. Nah, karena ini banyak sekali yang terkadang ini kan jurusannya ada 3. Kenapa saya harus masuk di Kenapa? TI gitu ya? Pertama begini. Ketika ada yang bertanya begitu, saya tanya balik. Pertanyaan pertama, nanti bisa ditampilkan nanti kita pamflet tampilkan yang saya pajang, yang saya sebutkan itu. Anda suka IoT dan keamanan sistem informasi enggak? IoT tadi sistem otonomos. Sistem Itu otonomos. pertanyaan yang muncul tuh. Kenapa saya harus masuk TI? Saya tanya balik. Anda suka IoT dan keamanan sistem informasi enggak? Ada yang jawab, ya, saya suka. Iya, Maka masuk TI, masuk TI Anda akan dibuat lebih hebat dari yang sekarang. luar biasa. Kemudian ada yang jawab, enggak, saya enggak suka. Gak suka, Masuk TI, kami akan buat Anda suka dengan IoT itu. luar biasa. Dari tidak suka menjadi suka. Jadi suka. Kemudian ada yang jawab lagi, iya saya suka. Tapi saya dengar TI itu susah. Mm-mm. Saya tanya lagi, Mm-mm. Anda penakut enggak? Tidak. Tidak. Kalau tidak penakut, masuk di TI. TI itu jurusan teknik informatika, suka orang pemberani kayak Anda itu. Luar biasa. Oke? Ya. Terus ada yang jawab, iya saya penakut, masuk TI. Supaya Kita hilang akan buat Anda jadi pemberani yang sejati itu. hilang rasa takutnya. Hilang rasa takutnya. Luar Dan biasa. kita akan membawa Anda sampai meniti masa depan yang cerah. Itu target saya di TI itu seperti itu. Itulah kami di jurusan teknik informatika. Makanya kami nunggu adik-adik sekalian, bagi yang masih ragu, bagi yang takut, jangan pernah takut. Teknik informatika bukan seperti teknik yang lain. Kita bicaranya komputer, seperti saya sampaikan di awal tadi, ini sangat having fun Having fun. sekali. Orang yang mengatakan itu susah karena dia tidak tahu dalamnya seperti apa. Dan belum mencoba. Belum berarti. mencoba. Seperti itu ya. Jadi cukup jelas untuk para penonton. Kita tadi membahas tentang teknik informatika langsung dari sumbernya, langsung dari Iya. pilotnya. Ibaratnya seperti itu ya, pilotnya. Iya, baik. Oke. Jadi untuk pemirsa dan adik-adik sekalian yang mungkin saat ini masih ragu, bingung mau kuliah di mana, mau ngambil jurusan apa, sudah ketemu kampusnya tapi masih bingung jurusan apa, ya cobalah kita masuk ke teknik informatika, kita pelajari karena tadi kata Pak Arinya itu having fun sekali. Oke. Jadi demikian ya Pak Ari ya, Ya, terima kasih. bincang-bincang kita. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih Mudah-mudahan juga atas informasinya, kami jadi lebih tercerahkan lagi. iya, tentang sama-sama, teknik sama-sama. informatika ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu pilihan menarik buat adik-adik kita yang ingin bergabung di STEM IPBKIA. Oke. Kita tunggu di kampus biru. Oke, kami tunggu ya di kampus biru. Kalau mau mendaftar silakan. Ada pendaftaran via online dan bisa kalau mau datang juga ke kampus bisa kontak dulu ya. Oke, kita ketemu lagi di bincang-bincang selanjutnya. Sampai jumpa. Salam Kampus Biru. Salam.